Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai landasan kurikulum. Adapun anggota kelompok kami berjumlah 3 orang yang terdiri dari saya sendiri yaitu Siti Aisyah, kemudian ada Adiela Fitri Ananda, dan yang ketiga itu ada Pemi Purnamasari. Nah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Pemi Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Pemi Purnamasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yakni curricul, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari pada waktu itu. Jadi kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam Omar tahun 2016 pada halaman 3. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi dari kedua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu landasan kurikulum. Dalam buku teori belajar dan pembelajaran, landasan setidaknya mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, landasan merupakan suatu fondasi dalam sebuah bangunan. Yang kedua, landasan adalah pikiran-pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik berangkat bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Dan yang ketiga, landasan adalah pandangan-pandangan abstrak yang teruji yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam menyusun konsep, pelaksanaan konsep, dan evaluasi konsep. Dan menurut Nana Shodi Sukadinata, ada 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan pengetahuan. Nah, di sini saya jelaskan landasan filosofi. Filsafat memegang peran penting dalam perkembangan kurikulum. Sama halnya seperti filsafat pendidikan, ia dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, dan progresivisme, dan yang terakhir rekonstruksivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat. Baiklah, selanjutnya kaitan dari aliran filsafat tersebut dengan perkembangan kurikulum. Yang pertama, aliran perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan dari warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga, eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang, mesti memahami dirinya terlebih dahulu. Selanjutnya, aliran progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai landasan kurikulum.
Yang kedua itu ada landasan psikologis. Nana Syaudi Sukmadinata mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan. Yang kedua yaitu psikologi belajar. Nah, psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Sedangkan psikologi belajar yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Baiklah, yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Melalui landasan sosial budaya ini diharapkan pendidikan bukan semata hanya pendidikan, namun dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik yang berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik formal dan informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik kekayaan budaya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Baiklah, yang keempat yaitu adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlihat di mana kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi sangat berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Baiklah, untuk langkah-langkah pengembangan kurikulum itu akan dijelaskan oleh Adiela Fitri Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiela Fitri Ananda. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah perkembangan kurikulum. Menurut Taylor dikutip oleh Fajri, tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan, mulai dari menentukan tujuan hingga penilaian. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pengembangan kurikulum, yang kedua menentukan pengalaman belajar siswa, yang ketiga pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir keempat, tujuan belajar sebagai komponen yang dijadikan perhatian utama. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang berupa proses yang statis ataupun dinamis, dan kompetensi yang harus dimiliki. Kurikulum adalah seluruh pengalaman di bawah bimbingan dan arahan institusi pendidikan yang membawa ke dalam kondisi belajar. Terdapat 4 landasan kurikulum yang dapat dijadikan patokan, antara lain adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi.